Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat ya. Hari ini kita masih belajar di rumah. Kita masih belajar bersama Bu Triani mengenai tema 1, hidup rukun, kelas 2, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran keempat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap belajarnya? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Coba perhatikan ya. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengucapkan terima kasih? Apabila kalian setelah mendapatkan suatu hadiah atau suatu pertolongan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terutama untuk ayah dan ibu yang telah membimbing kalian belajar di rumah selama terjadi pandemi COVID-19 ini. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Anak-anak, tetaplah jaga kerukunan di rumah. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah dan ibu. Kemudian terjadi di sini ada percakapan Udin dan Mutiara. Udin, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu dik. Nah, di sini kalian ingat ada ungkapan kutu buku. Artinya apa ya Nana? Apakah di buku itu banyak kutunya? Bukan seperti itu anak-anak. Kutu buku itu artinya sama saja dengan orang atau anak yang suka ataupun gemar membaca. Nah, anak-anak kelas 2, siapa yang gemar membaca di rumah? Ibu guru contohkan ya. Anggi dijuluki kutu buku di kelas 2. Itu artinya Anggi menjadi anak yang suka atau gemar membaca di kelas 2. Kemudian perhatikan teks di bawah ini. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Jadi, Udin dan Mutiara itu sama-sama membaca buku, tetapi Mutiara membacanya itu sudah lebih tebal dibandingkan membacanya Udin. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Angka-angka menyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Tadi Udin membaca buku sampai halaman 21. 21 itu terdiri dari 20-an ditambah 1 satuan. 21 itu angka 1 menempati satuan, nilainya 1, dan angka 2 menepati puluhan.
yaitu 20. Jadi 21 terdiri dari angka 20 ditambah 1. Kemudian Mutiara membaca buku sampai halaman 121. 121 terdiri dari 100-an, 20-an, dan 1-satuan. 100-an itu 100, ditambah 20-an berarti 20, ditambah 1-satuan nilainya 1. Kesimpulannya 121 terdiri dari angka 1 yang paling belakang itu menempati tempat satuan nilainya 1. Angka 2 menempati tempat puluhan nilainya 20. Dan angka 1 menempati tempat ratusan nilainya 100. Nah, Nana bagaimana? Sudah paham pembelajaran ini? Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian kita akan belajar membaca angka nilai tempat pada suatu bilangan. Di sini ada angka 234. Kita membacanya 234. Dengan angka 4 menempati tempat satuan, angka 3 menempati tempat puluhan nilainya 30. Dan angka 2 menempati tempat ratusan nilainya 200. Ada angka 370. Angka 0 menempati tempat satuan nilainya 0. Angka 7 menempati tempat puluhan nilainya 70. Angka 3 menempati tempat ratusan nilainya 100. Kemudian ada angka 506. Angka 6 menempati tempat satuan nilainya 6. Angka 0 menempati tempat puluhan nilainya 0. Angka 5 menempati tempat ratusan nilainya 500. 677. Dengan angka 7 menempati tempat satuan nilainya 7. Angka 8 menempati tempat puluhan nilainya 80. Angka 6 menempati tempat ratusan nilainya 600. Nah, sekarang kita belajar mengenai menulis bilangan. 117 ditulis 100 angka 1, 17 di belakangnya. 117 menulis angkanya 117. 246 yang menempati ratusan itu angka 2, kita tulis angka 2. Puluhannya itu angka 4 dan satuannya angka 6. Jadi 246 ditulis menggunakan angka 246. 394 menempati ratusan itu angka 3. Kemudian yang menempati puluhan angka 9 dan yang menempati nilai satuan angka 4. 394 dapat ditulis 394. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut bagaimana cara membaca bilangan. 632 yang menempati ratusan itu angka 6 berarti 600. Kemudian angka 3 menempati puluhan 30 dan angka 2 menempati satuan berarti nilainya 2. 632 kita baca 632. 784 yang menempati ratusan itu angka 7 berarti 700. Kemudian angka 8 menempati puluhan 80.
Angka 4 menepati satuan. Tulis saja 4. Jika digabungkan 784, membacanya 784. Nah, anak, Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila kita menjaga berbicara kita dengan santun dan ramah, maka kita akan memiliki banyak teman. Dan kerukunan dan keramahan juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kerukunan kita di rumah ataupun di mana saja. Ingatkah kalian dengan lagu Peramah dan Sopan? Nah, pada lagu Peramah dan Sopan itu kita dapat menyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendeknya lagu. Kita juga harus memperhatikan syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan yang harus dinyanyikan dengan penekanan lemah. Syair Peramah dan Sopan yang tulisannya itu tebal, itu dinyanyikan dengan nada yang kuat. Nanti tugas untuk hari ini silakan anak-anak nyanyikan lagu Peramah dan Sopan dengan memperhatikan panjang pendeknya lagu dan penekanan kuat dan lemahnya lagu ya. Kirimkan kepada Putriani sebelum jam 5 sore. Lagu bisa dinyanyikan melalui video atau melalui pesan suara. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Semangat ya belajarnya.